Sobat ATR BPN. Welcome to Kantah Palu Bercerita. Ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Hai Sobat ATR BPN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ketemu lagi di sini di Kantah Palu Bercerita, podcastnya kantor pertanahan Kota Palu. Dan di sore hari ini kita nggak salah ini wawancaranya Pak Jokowi ini nggak salah nih. Iya, di samping saya sudah hadir Bapak Joko Wiono, Kepala Subdirektorat P4T ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Mari kita beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum Mas Joko, how are you? Waalaikumsalam. Kayaknya long time no see ini, wah. Padahal baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan ya? 3 kayaknya. 3 kayaknya. Agustus, tapi rasanya September, sudah Oktober, November. Agustus ya? Tapi rasanya sudah lama banget kita berpisah ya. Saya panggilnya Mas aja ya, jangan siap, Bapak ya. Siap. Iya, biar saya merasa lebih dekat begitu ya. Aku panggilnya apa? Mbak aja Adek ya? aja ya. Oke, Mas Joko, bagaimana kabarnya, kesehariannya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Setelah ini beberapa 3 bulan ya? 3 bulan, Agustus ya. Ini 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Ya, 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, 4 bulanan ya. Menjalani tugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Kan ini Mas Joko awalnya nih guys di Sulawesi Tengah nih, di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi di bulan Agustus kemarin Mas Joko ini diangkat menjadi Kasubdit di kementerian kita di pusat gitu. Jadi hari-harinya apakah banyak yang berubah ini? Masih sama. Oh, masih sama. Iya. Hari kantornya masih ya, Senin sampai Jumat. Kan masih di ATR BPN gitu ya. Jadi mungkin tipikal pekerjaan, kemudian wilayah kerja aja yang berbeda. Tapi pasti ada perbedaan dong, Mas Iya, Joko. beda sedikit. Oh, beda sedikit. Oke, bisa diceritakan sedikit? Ya, terima kasih Mbak Iya ya. Yang pertama aku mau ucapkan selamat dulu lah ke Kantah Kota Palu ya, yang sudah menggagas Palu Bercerita ya. Ya, Kantah Palu Bercerita. Kantah Palu Bercerita. Karena ini cita-cita saya dulu ini waktu di Sulawesi Tengah ya. Kita ada podcast gitu ya. Dan belum terrealisasi. Dan ternyata cita-citanya saya yang lanjutkan ya. Kantah Kota Palu yang bisa merealisasikan ini top banget lah pokoknya. Terima kasih. Aduh, diapresiasi oleh seorang Kasubdit ini lah. Episode ke berapa ya? Ke-8 ya. Mantap, saya lihat saya selalu mengikuti podcastnya Kantah Palu Bercerita ya. Terima dari kasih Pak banyak Kakan, Pak Irjen, Pak Kakanwil, tamu-tamunya top. Apalagi kemarin sudah ada Pak Wali Kota juga ya, luar biasa. Pokoknya the best lah kata Palu. Terima kasih, alhamdulillah. Dan tamunya yang sore hari ini juga nggak kalah top. Kasubdit loh, datang langsung ini dari Jakarta. Iya. Jadi untuk perbedaan ya, kalau hari-hari biasa kita tetap masuk kantor, rutinitas biasa. Paling saya kalau di sana tambah aktivitasnya, tambah bisa bertani karena dekat dengan kampung. Jadi kalau Sabtu Minggu pulang kampung bertani gitu aja. Ini enaknya ya, bisa pulang kampung. Iya. Kemudian untuk tipikal pekerjaan ya beda ya antara kita di daerah dengan di pusat ya. Kalau di pusat secara tipikal pekerjaan, kalau di daerah itu kan kita lebih pelayanan publiknya langsung ke masyarakat. Misalkan dulu ketika saya di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, kita langsung bersinggungan dengan masyarakat. Misalkan kita melaksanakan kegiatan redistribusi tanah, ya sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat petani di pedesaan. Jadi langsung kita bersinggungan langsung dengan masyarakat. Itu. Kemudian juga misalkan teman-teman di kantor pertanahan juga seperti itu juga ya, langsung pelayanan publik ke masyarakat. Kemudian sertifikat, kemudian ada mungkin penyelesaian sengketa dan sebagainya. Nah, tetapi kalau di pusat kita cenderung untuk pelayanan ke dalam internal organisasi gitu. Kemudian yang kedua wilayah kerja tentunya beda ya. Jadi kalau kita skopnya lebih luas. Kalau kita di provinsi ya skopnya satu provinsi Sulawesi Tengah gitu. Tapi kalau kita di pusat skopnya kita nasional gitu. Jadi kita
semua provinsi menjadi wilayah kerja kita, termasuk melaksanakan mungkin evaluasi ataupun monitoring pekerjaan kegiatan pertanahan. Itu aja bedanya. Berarti Iya. Mas Joko ini kerjanya jalan dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain juga. Oh, saya lihat Iya, ini iya, statusnya iya. aja, weh, di provinsi ini lagi, terus di sini lagi. Kemarin di Tugu apa ya, nol yang di Iya, Pontianak kemarin ya. terakhir Kalimantan Barat. Kalimantan Iya, Barat. iya. Seru ya. Seru. Jadi lebih seruan mana nih Mas Joko? Kalau di Kanwil kan keliling Sulteng aja ya. Kalau kementerian keliling provinsi di seluruh Indonesia ya. Sama-sama seru sih, sama-sama seru. Yang penting kita kan kerja, yang pertama harus enjoy. Jadi kita menikmati pekerjaan sehingga apa yang kita kerjakan itu bernilai, selain bernilai ibadah juga kita enak sih dilaksanakan. Tapi kalau kita nggak enjoy, repot juga nanti kita melaksanakan ya, terbebani dan sebagainya. Nah, kita harus enjoy aja dimanapun ditempatkan. Kita dimanapun ditempatkan kita memberikan values added ya, nilai tambah ke organisasi, apakah di Kanwil atau di Kantah atau di pusat sama aja, tinggal kita bagaimana kita meramunya sehingga itu tadi values added-nya ke organisasi ada, nilai tambahnya sih. Tapi lebih enak di mana sih Mas Joko? Ya? Lebih enak di mana sih? Lebih enak di mana? Di pusat apa di daerah? Siapa tahu kan bisa jadi motivasi buat saya juga guys. Apakah tetap di daerah atau ingin tiba-tiba berencana pindah ke pusat gitu? Di pusat itu kita juga selain ini ya, selain tadi wilayah kerja juga mungkin kita cenderung mungkin lebih berpikir ya, ketika tadi yang saya sampaikan pelayanan terhadap organisasi. Misalkan bagaimana kita menyiapkan ya tata cara kerja, kemudian pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan pertanahan di daerah itu tugasnya di pusat. Jadi lebih mengarah ke kebijakan waktu yang lalu kita ditugaskan dari Pak Wamen, Pak Dirjen Penataan Agraria untuk membuat pedoman pelaksanaan reforma agraria di daerah. Nah itu nanti pedoman itu setelah diramu di pusat, kemudian ada masukan-masukan dari stakeholder terkait, kita akan sampaikan ke daerah gitu, sehingga pelaksanaan reforma agraria di daerah bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kita lebih ke tataran ini ya, konsep, kemudian untuk kebijakan dan kebijakannya. Ya. Jadi otomatis memang harus lebih punya wawasan yang lebih luas lagi ya kan, tantangannya lebih besar lagi ya Mas. Ya perlu dicoba semua di daerah juga perlu, di Kanwil juga perlu, di pusat juga perlu. Termasuk yang enak loh, udah di Kantah udah, di Kanwil udah, sekarang merambah ke pusat. Wow, sangat luar biasa kalau menurut saya. Sepanjang perjalanan karir ini kalau boleh tahu Mas Joko udah berapa lama sih di saya Kementerian Agraria Tata Ruang? Di penataan di BPN dari 2008 ya. Jadi ya sekitar 12 tahun. 12 tahun kemudian dari tahun pertama sampai kemarin di daerah terus. Jadi ini kita mencoba tantangan baru, kemudian amanah baru di kementerian gitu ya. Betul sekali. Selama 12 tahun perjalanan pasti ada dong hambatan, kendala, masalah yang dihadapi sebagai PNS. Boleh diceritakan sedikit? Iya. Iya. Pasti ada ya. Pasti ada kendala. Dan gimana cara mengatasinya? Iya. Yang pertama kendala ya secara jarak kemarin ya. Saya kan aslinya dari Pulau Jawa, gitu, dari Solo. Tadi sama dengan kampungnya Pak Presiden Pak Jokowi. Oh iya. Ini the next gitu. Pak Jokowi loh ini. Jadi secara jarak memang agak jauh dari keluarga ya dulu ya, bahkan orang tua dulu kerja kok jauh-jauh amat gitu, kayak nggak ada kerjaan aja di dekat. Tetapi itu ya karena kita komitmen ya dengan pilihan kita masuk ASN di Kementerian vertikal, jadi siap ditempatkan di mana saja. Termasuk langsung kemarin penempatan ke Sulawesi Tengah. Itu langsung ya, berarti dari CPNS langsung penempatan ke Sulawesi Tengah. Itu tantangannya, tetapi tipsnya ya kita enjoy karena saya prinsipnya dimanapun kita berada gitu, ketika kita baik dengan orang pasti nanti kita akan enjoy, jadi keluarga akan bertambah. Dan alhamdulillah kan
setelah 12 tahun di Sulawesi Tengah, banyak keluarga di Sulawesi Tengah. Banyak keluarga baru ya di Sulawesi Tengah. Iya. Keluarga ini ya, keluarga secara organisasi ya, teman-teman betul, kantor betul. dan sebagainya. Gitu. Oke, saya mau lanjut ke mungkin agak ke teknis pekerjaannya Siap. ini. Kemarin kan, nah ini kan Mas Joko masuk nominasi ASN Inspiratif, wow, kategori The Future Leader, oke. Dan itu dari mengambil inisiasi data P4T dalam bentuk pengembangan mini atlas sebagai proyek inspiratif. Ya, waktu ya itu kan? di Sulawesi Tengah. Waktu itu di Sulawesi Tengah masih, ya kan? Boleh dijelaskan itu asal mula kenapa bisa timbul ide dan gagasan itu? Iya. Jadi saya luruskan ya. Jadi untuk kegiatan atau ajang ya ASN Inspiratif 2021 itu program yang setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB gitu. Jadi kalau saya baca-baca di juknisnya mereka itu untuk memberikan atau meningkatkan kualitas ASN nasional gitu, dengan memberikan penghargaan kayak ASN Inspiratif 2020, kemudian ini 2021 gitu. Jadi dari situ diharapkan nanti setelah ada ASN yang terpilih menjadi nominasi ASN Inspiratif atau The Future Leader dan sebagainya, kan itu ada 4 kategori itu. Dari ada PPT Madya yang teladan, kemudian ada PPT pertama yang teladan, kemudian ASN Inspiratif dan The Future Leader. Saya kemarin masuk di situ gitu. Jadi dari Kemenpan RB mereka bertujuan itu menyaring ASN-ASN yang punya prestasi, inovasi untuk menjadi nominasi ASN Inspiratif per tahun gitu. Ada 4 kategori itu. Jadi saya nggak nyangka juga mau ikut gitu. Yang penting kerja aja ya Mas Joko ya. Sama pimpinan, ya saya siap gitu. Nah, terus apa yang saya mau angkat gitu ya, karena saya di kementerian kan waktu itu masih 1 bulan ya, bulan pertama ya. Tentunya belum ada yang bisa saya angkat untuk apa isu yang akan saya bawakan di ajang itu, The Future Leader dari ASN Inspiratif 2021. Jadi akhirnya saya angkat kegiatan yang di Sulawesi Tengah. Jadi di Sulawesi Tengah pasca gempa kemarin kita melaksanakan ini kegiatan sesuai dengan tupoksi saya di penataan agraria, itu kegiatan IP4T atau inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, waktu itu kita dorongan ya, saya diskusi dengan Pak Kakanwil, dengan Pak Kepala Bidang. Waktu itu Pak Kakanwilnya Pak Doni ya, Pak Doni ya sekarang. Jadi mendorong ya, bagaimana kegiatan IP4T itu jangan IP4T yang biasa-biasa saja. Nah, termasuk dari Pak Kepala Bidang waktu itu. Dan sekarang Pak Kepala Bidangnya jadi Kepala Kantor Kota Palu nih. Ya? Mantap kan? Jadi beliau mendorong kita bisa mengembangkan kegiatan IP4T itu lebih luas lagi. Akhirnya kita berpikir karena Palu waktu itu pasca bencana ya, gempa bumi dan tsunami, tentunya data-data pertanahan itu sangat penting sekali untuk proses rekonstruksi ya pasca bencana. Akhirnya kita kembangkan itu IP4T itu. Jadi selain inventarisasi mengenai penguasaan, kemudian pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kita kembangkan lagi. Jadi itemnya kita perluas sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau stakeholder yang terkait. Misalkan kemarin kita mendata mengenai kondisi bangunan, kerusakan bangunan. Kita data bangunan. Kemudian kita juga data kesediaan mereka untuk relokasi, mau atau tidak gitu loh. Pasca bencana kan ada ini masyarakat yang kadang-kadang Ibu mau direlokasi ke hunian tetap atau hunian sementara, ada yang mau, ada yang yes gitu. Jadi itu latar belakangnya. Sehingga
dengan banyaknya data yang kita kumpulkan, kita bisa memberikan nilai lebih kepada stakeholder ataupun masyarakat untuk pengambilan kebijakan penanganan ini ya pasca bencana. Ya, alhamdulillah kemarin data-data kita dipakai ini semua instansi. Seperti kemarin waktu penyusunan ini ya RDTR Kota Palu pasca bencana, kita masuk data ke Direktorat Tata Ruang di pusat. Dan data itu data itu dipakai. Ternyata itu yang data yang sangat bermanfaat ya. Ya, kemudian juga kita kembangkan lagi nih. Jadi hasil IP4T kita buatkan semacam atlas gitu. Jadi atlas per desa atau per kelurahan. Sehingga data-data itu bisa langsung dibaca oleh masyarakat gitu. Posisi-posisi tanah, kemudian bidang tanah yang bangunannya rusak atau mungkin mereka-mereka yang punya potensi ya, tanah-tanah yang punya potensi ekonomi lebih, itu kita gambarkan. Jadi ada atlas. Dan masyarakat kemarin bisa melihat langsung gitu, karena kita bagikan ya hasilnya itu, atlasnya itu atas kelurahan itu kita bagikan ke stakeholder terkait. Minimal ke tingkat desa kemarin kita kasihkan. Di Palu ini ada berapa? 40-an lebih itu kelurahan ya. Dan itu sudah diserahkan semua. Ya, gitu. Dan ternyata itulah yang sangat bermanfaat dan itulah yang mendorong bisa kemungkinan masuk. Kemungkinan itu karena dari ajang ASN Inspiratif 2021 kemarin yang mendaftar itu ada sekitar 1.621 nasional. Dari ribuan loh, Mas Joko ini masuk nominasi dan kemarin alhamdulillah masuk tahap kedua tahap kedua. Jadi sudah bersaing 100 orang dari 1.621 orang. Wow, mengalahkan 1.600-an dan tinggal 100 lagi ya. Pokoknya kita doakan ini lanjut terus dan bakal terpilih dong. Sobat ATR BPN menjadi the future leader yang mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kita harus yakin nih Indonesia Timur itu nggak kalah gitu loh dengan Indonesia Barat gitu ya. Betul sekali. Pokoknya kita tetap mendukung ini pokoknya ya Mas Joko. Ini kan masih mau masuk ke tahap berikutnya, tahap wawancara lagi ya berarti. Jadi masih ada 2 tahap lagi kemarin dari panitia, verifikasi ke instansi, nanti dari panitia melakukan verifikasi ke instansi, pimpinan terkait dengan apa yang diajukan kemarin dari peserta. Kemudian yang kedua tahap presentasi dan wawancara. Jadi kalau sudah itu sudah selesai. Ya. Pokoknya kita doakan Mas Joko masuk ke menjadi salah satu ASN yang masuk menjadi ASN inspiratif, the future leader. Untuk menghadapi tahap berikutnya, mau ke tahap wawancara nih, udah ada persiapan kah? Belum ada nih. Ini belum ada persiapan udah begini nih, apalagi kalau ada persiapan ya. Karena untuk tahap wawancara sama presentasi untuk tahap ini yang verifikasi ya, verifikasi lapang, nanti dari panitia akan melakukan verifikasi dulu. Jadi ke instansi, kemudian ke lembaga terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan ke panitia. Kalau sudah lolos itu, kita baru masuk tahap presentasi wawancara. Jadi kita nunggu aja ini. Tinggal nunggu aja. Nunggu tahap kedua. Tapi ini bisa jadi salah satu motivasi buat ASN di luar sana ya Mas Joko, bahwa kita itu harus selalu mengembangkan inovasi, apa yang ingin dikerjakan, seperti itu ya, sehingga nanti kedepannya bisa masuk menjadi nominasi nih seperti Mas Joko. Sebenarnya ini ajang ini untuk ASN secara nasional ya. Cuma kemarin apakah informasi itu nggak sampai ke daerah atau gimana? Sebenarnya talenta di daerah dari BPN banyak sekali nih. Saya banyak itu inovasi-inovasi yang dikembangkan ya teman-teman di Kantah, termasuk ini Kantah Kota Palu ya, bikin podcast ini mantap. Baru satu-satunya loh di Sulawesi Tengah. Aduh jadi malu ini saya ini. Oke. Jadi harapan saya ke depannya ini bisa. Jadi kita bisa mewakili instansi kita masing-masing untuk ikut itu. Karena dari instansi lain ini banyak yang ikut ini.
Dari Iya. BPN ini Kalau sangat saya terbatas sekali yang ikut. Iya ya, kalau saya lihat ini kan dari Kemenpan RB. Iya betul. Jadi bukan hanya kementerian pusat aja ini. Iya, daerah Jadi juga. Pemda semuanya ada yang pada ikut karena saya juga ngikutin sih. Nanti Mbak Iya harus ikut tahun depan nih. Kayaknya umurnya udah nggak bisa deh. Karena itu batasnya tuh 37 ya, 37 enggak ya? kok. Oh bisa ya? Yang Ya, saya masih ASN 17 kok boleh. pemirsa. Iya kan masih 17. Oke. Ya, harus ikut ya tahun depan ya. Oh, harus ikut. Makanya saya harus wawancara Mas Oh, Joko. Ini gitu mau ya, nyontek ya. saya ceritanya. Oke, dan next kira-kira ke depannya setelah Mas Joko ada di pusat nih, terpikirkankah udah inovasi-inovasi apa lagi yang pengen dikerjakan? Iya. Kalau saya prinsipnya kerja aja, kerja yang baik itu ketika ada apa yang itu tadi ya bisa kita berikan nilai lebih ke organisasi kita berikan. Namun untuk saat ini dengan tupoksi saya, jabatan saya di ini ya di Kasubdit Pengelolaan Data PM4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi itu kita diminta untuk membuat database ya, database untuk TORA. Tahu enggak TORA? TORA itu tanah objek reforma agraria. Ya. Kalau saya perhatikan di podcast sebelumnya ya dengan Pak Kabit ya, nah, itu sudah dibahas kupas tuntas lah tentang reforma agraria. Gitu. Jadi di tempat saya diminta menyediakan database, jadi database tanah objek reforma agraria. Jadi tanah reforma agraria itu tanah-tanah yang akan kita berikan kepada masyarakat. Apakah itu melalui legalisasi aset atau redistribusi tanah. Gitu. Jadi bisa berasal dari pelepasan kawasan hutan, bisa berasal dari HGU yang sudah berakhir, atau HGB yang sudah berakhir, atau bisa juga dari tanah timbul nih, dari yang gumuk-gumuk pasir di pinggir pantai itu akan muncul tanah ya, nah, itu bisa untuk kita redistribusikan kepada masyarakat yang belum punya tanah. Nah, tantangan di tempat kami, di tempat saya yang sekarang ini adalah database ini bisa terkelola dengan baik ke depannya. Jadi berapa data-data itu semua? Jadi pelepasan kawasan hutan berapa, kemudian dari HGU yang sudah berakhir berapa, yang siap dibagikan ke masyarakat melalui redistribusi tanah. Yaitu kita akan himpun, kemudian di follow up. Data setelah diberikan sertifikat kepada masyarakat, ditindaklanjuti dengan penanganan akses, gitu, yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi data-data itu semua nanti yang akan kita himpun, kemudian disajikan di website. Jadi kita punya di kementerian itu ada yang namanya Siktora. Jadi nanti bisa dibuka ya dari teman-teman Kantah ya. Nanti www.siktora.go.atrbpn.go.id. Jadi itu data-database TORA nasional di situ. Jadi berapa pelepasan kawasan, kemudian berapa HGU yang sudah berakhir, dan yang sudah diredistribusikan tanah berapa. Itu ada. Itu senantiasa kita update. Tantangan kami di tempat saya seperti itu. Jadi bisa menyajikan data itu secara valid, secara cepat gitu. Dan real time ya. Ya real time. Betul. Jadi ternyata Kementerian ATR BPN ini punya begitu banyak program-program yang bisa memudahkan masyarakat ya Mas Joko, yang kayak tadi memberikan tanah untuk masyarakat ya. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat juga ya. Berarti makanya kita harus punya banyak platform untuk sosialisasi program-program BPN, salah satunya melalui podcast ini. Ya, jadi orang tahu ternyata BPN itu punya program-program seperti itu ya. Betul. Iya. Jadi tidak semata-mata ini ya kita ngurus sertifikat ke kantor pertanahan ya, tetapi ada program pembagian tanah pembagian tanah juga tuh guys, redistribusi tanah dan sudah banyak yang kita bagikan ke masyarakat. Jadi program redistribusi tanah tuh berarti BPN memang bukan cuma tempat buat sertifikat aja ya Mas ya, ternyata memang banyak program-program yang dibuat oleh kementerian kita untuk
bagaimana meningkatkan kesejahteraan Betul. masyarakatnya. Akhirnya itu karena memang tujuan reforma agraria kan untuk kemakmuran rakyat gitu. Jadi dengan pembagian tanah dari eks kawasan hutan, kemudian mungkin dari eks HGU gitu, kita akan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa mandiri, tumbuh dan sejahtera dan akhirnya tadi kemakmuran yang merata dan adil. Iya, betul sekali. Wow, Itu, Mbak, tepuk ya. tangan dulu untuk Kementerian Agraria dan Pertanian. Ini sangat menarik. Saya tuh Iya. sebenarnya masih punya banyak pertanyaan lagi yang ingin digali. Cuman nanti kalau kepanjangan jadi nggak asik lagi ya Mas Joko betul, ya. Mbak. Nanti kita coba undang Nanti di lagi. season berikutnya ya. Iya. Masih diundang. Nanti kita undang lagi. Karena bicaranya di podcast Kantah Palu Bacerita mantap-mantap. Iya dong, harus. Jadi kita sekaligus sosialisasi program-program dari Kementerian ATR BPN itu sendiri. Mantap. Baik, Sobat ATR BPN, sebelum kita menutup podcast kita pada sore hari ini, kita mau minta last statement gitu dari Pak Jokowi untuk memotivasi ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya. Apa ya? Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa ya kita kerja sebaik-baiknya ya sebagai ASN karena kita sudah digaji dari negara dengan menggunakan rakyat. Tapi untuk motivasi kira-kira yang pertama kalau saya, jadi tanamkan dalam diri kita itu bahwa bekerja adalah ibadah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya memotivasi diri saya sendiri itu bagaimana hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Jadi ketika nanti kita dimanapun ditempatkan bertugas, we can contribute so much gitu. Jadi kita bisa berkontribusi lebih banyak kepada organisasi, kepada masyarakat, tentunya kepada bangsa dan negara. Oke, close dong, pastinya dan untuk menutup juga saya kayaknya punya quotes juga ini dari Mahatma Gandhi. So the future depends on what we do in the present. Saya Yang Raini pamit, sampai jumpa di KPB episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.